Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Akmal Rafi Fadilah, Difka Safira Purwono, Petronia Wilhelmina Suna, dan saya sendiri Desi Hairunisa dan Sinta Dwi Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru. Oke, saya Sinta Dwi Lestari dengan NIM 21114423 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dibuatnya aplikasi pendaftaran peserta didik baru. Nah, untuk latar belakang dari pembuatan aplikasi ini yaitu karena pada saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di bidang teknologi komputer, sangat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Salah satu produk yang populer adalah teknologi website, teknologi internet yang memudahkan untuk mengakses data dan mencari berita maupun informasi secara online. Nah, untuk pemanfaatan teknologi informasi ini tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan atau pemerintah, namun sudah menjadi kebutuhan mendasar dalam dunia pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari hampir sekolah tingkat menengah pertama maupun atas sudah mempunyai website. Karena itu, website ini memudahkan para calon peserta didik baru untuk mencari informasi dan melakukan pendaftaran online. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akmal Rafi Fadilah dengan NIM 21114414 dari kelas 21 IF9. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi dari kelompok kami. Di sini kami mengambil 4 materi yang telah dipelajari selama semester ini. Di antaranya yaitu ada array, yang kedua struct, yang ketiga pointer, yang keempat searching. Untuk yang pertama adalah array, menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Array adalah suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data, di mana data-data tersebut mempunyai tipe data yang sama. Setiap data disimpan dalam alamat memori yang berbeda-beda dan disebut dengan elemen array. Setiap elemen mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya. Melalui indeks inilah kita dapat mengakses data-data tersebut. Untuk salah satu contohnya bisa dilihat pada slide di sini. Di sini kami menggunakan array untuk menyimpan data-data char. Contohnya seperti ini, yaitu ada char NP atau nomor peserta dan NO atau nomor handphone dengan jumlah indeks 20. Kemudian ada variabel jur atau jurusan dapat menampung data sebanyak 15 dan terdapat integer ID yang dengan jumlah indeks sebanyak 100. Yang kedua yaitu struct, kumpulan data yang memiliki tipe data yang berbeda. Struct atau struktur adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang berbeda. Secara pendeklarasian, struct sangat berbeda dengan array yang hanya memiliki satu buah tipe data untuk setiap kumpulannya. Struct digunakan apabila data yang ingin dikelompokkan memiliki tipe data yang berbeda. Untuk materi yang kedua, untuk materi struct, di dalam program, kami menggunakan struct yang digunakan untuk menyimpan identitas data siswa. Yang di dalam struct terdapat ada beberapa properti seperti string nama dan alamat. Yang ketiga yaitu pointer, variabel penunjuk berisi nilai yang menunjuk alamat suatu lokasi memori tertentu. Pointer
Pointer adalah suatu variabel penunjuk berisi nilai yang menunjuk alamat suatu lokasi memori tertentu. Jadi, pointer tidak berisi nilai data, melainkan berisi suatu alamat memori. Lokasi memori tersebut bisa diwakili sebuah variabel atau juga berupa alamat memori secara langsung. Untuk materi pointer, kita bisa lihat pada source code di sini. Nih. Di variabel IDN dengan tipe data identitas yang digunakan untuk menyimpan alamat memori hasil dari pengalokasian objek baru oleh fungsi new identitas. Nah, jadi nantinya ketika ditampilkan variabel yang tampil adalah konsol dari new identitas. Kemudian untuk selanjutnya, untuk yang keempat adalah searching. Tempat penyimpanan data dapat berupa array dalam memori. Searching secara umum, search diartikan mencari data dengan cara menelusuri tempat penyimpanan data tersebut. Tempat penyimpanan data dapat berupa array dalam memori, bisa juga berada dalam suatu file external storage. Searching adalah proses mencari atau pencarian. Data yang di-search adalah data yang berada dalam array satu dimensi. Untuk materi searching, kita bisa buka source code-nya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita menggunakan variabel cari nama dengan tipe data string yang digunakan untuk menyimpan data nama yang ingin dicari dalam data-data siswa. Kemudian di sini terdapat if I kurung buka id n.num sama dengan cari skor nama digunakan untuk menampilkan inputan nama yang ingin dicari. Setelah itu kita jalankan perulangan sejumlah data yang terdaftar pada sistem aplikasi. Kemudian selanjutnya dalam fungsi perulangan kita memberikan kondisi menggunakan if else. Ketika data siswa dengan indeks n sama dengan nama dari siswa yang ingin dicari berkondisi true atau benar, maka kita akan menjalankan instruksi untuk menampilkan siswa yang ditampilkan. Namun apabila kondisi tidak benar atau else, maka program akan menampilkan output siswa tidak ditemukan. Mungkin itu saja. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Divka Syafira Purwono dengan NIM 21.11.4422. Saya dari kelas IF09. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang rancangan sistem yang telah kami buat berdasarkan kode program kami, yaitu mengenai program penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau SMA negeri. Jadi rancangan sistem itu berisi informasi yang dihasilkan oleh proses pengolahan data, di mana proses tersebut dilakukan otomatis oleh komputer, sedangkan data yang dimasukkan itu melalui input. Nah, jadi di sini ada 3 tampilan yang sudah kami buat sebelumnya. Pertama di sini ada tampilan loading, lalu tampilan login, dan di sini ada tampilan menu. Jadi kalau membuka aplikasi pertama akan muncul tampilan loading ini. Kalau sudah selesai akan lanjut ke tampilan berikutnya, yaitu tampilan login. Di sini kita akan masukkan nama dan nomor induk sekolah yang sudah diberikan oleh pihak sekolah jika sudah mendaftar. Lalu kita bisa langsung masuk aja dan akan muncul tampilan menu. Di sini ada beberapa menu. Dan jika kita belum mendaftar atau belum mempunyai nomor induk sekolah, kita bisa masuk aja sebagai tamu di sini yang akan diarahkan ke tampilan yang sama, tetapi hanya bisa mengakses menu pendaftaran saja. Nah, di mana menu pendaftaran ini akan mengarahkan kita menuju ke penginputan data-data yang diperlukan untuk proses pendaftaran peserta didik baru.
Jika sudah terapprove, nanti kita bisa masuk lagi dan mengakses menu-menu lainnya. Seperti di sini ada nama pendaftar yang berisi kumpulan list nama-nama yang mendaftar ke SMA ini, beserta data-data umum seperti alamat dan lain-lain. Lalu di sini ada cari nama pendaftar yang bisa kita gunakan untuk mencari nama pendaftar aja, jadi langsung mencari seperti kita akan mencari nama kita sudah terdaftar atau belum, atau saudara, atau siapa. Kita bisa langsung aja mencari nama pendaftar di sini, jadi tidak usah mencari satu-satu di bagian nama pendaftar. Lalu di sini ada nilai siswa. Nilai siswa ini nanti akan memunculkan nilai-nilai siswa tersebut semasa dia sekolah di SMA ini, jadi ada semester 1, semester 2, dan lain-lain. Kita tinggal menginputkan namanya aja dan nomor induk sekolahnya, lalu langsung akan muncul nilai-nilai siswa tersebut. Lalu di sini ada menu biaya sekolah yang fungsinya sama seperti nilai siswa tadi. Kita tinggal menginputkan nama, nomor induk, dan lain-lain. Kita langsung bisa munculkan biaya sekolah yang harus dibayarkan oleh peserta didik tersebut ke SMA ini. Jadi mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai running program dari proyek yang telah kami buat. Nah, pada tampilan awalnya terdapat tulisan selamat datang di program SMA 1 Amikom. Di sini terdapat 5 layanan. Yang pertama ada pendaftaran, biaya sekolah, nilai, nama siswa yang mendaftar, hingga cari nama siswa yang mendaftar. Untuk mendaftar, kita klik layanan pertama yaitu pendaftaran. Pada layanan pendaftaran kita masukkan nama, nomor peserta, nomor HP, jurusan, dan alamat. Setelah itu data akan berhasil diproses. Jika hanya ingin menginput satu nama saja, kita kembali ke tampilan awal. Selanjutnya, kita akan mencari nama siswa yang sudah kita daftar. Nah, di sini nama siswa yang sudah kita daftar akan muncul dari nama, nomor peserta, nomor HP, jurusan, dan alamat. Selanjutnya, kita bisa memasukkan nama yang ingin kita cari. Nah, selanjutnya apabila nama yang kita daftarkan tadi ada, maka akan memunculkan siswa ditemukan dari nama hingga alamat. Selanjutnya, kita pada proyek ini, kita juga bisa mencari biaya sekolah. Nomor induk siswa, kelas, kita pilih kelas 1. Nah, di sini pada tampilannya akan memunculkan uang SPP, uang pembangunan, hingga total biaya. Selanjutnya, untuk mengecek nilai, kita pilih pada layanan 3. Nah, di sini daftar nilai siswanya, kita akan input nama siswanya. Nomor induk siswa, jurusan, kelas. Nah, kita masukkan nilai MID-nya, nilai UAS, nilai kuis, nilai keaktifan, nilai kehadiran. Nah, di sini setelah kita menginput nilainya, akan memunculkan nilai akhir, nilai huruf, nilai bobot, hingga keterangan. Mungkin ini saja hasil dari running program final project kami. Terima kasih. Sekian dari kami, selebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.